Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa izzatin illallah siri ala siri fi siri wa sifatin wal ikram ya wal jalila wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadallah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi al-akhirul zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadallah. Insyaallah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Pada malam ini kita jamaah grup 5 yang dirahmati Allah rahimakumullah, berbicara mengenai sebuah mujahadah, perjuangan mujahadatun. Sebuah perjuangan batin itu tidak sama dengan perjuangan zahir. Artinya begini, kalau perjuangan zahir itu bisa dihalalkan dengan segala cara, apapun bentuknya itu bisa dihalalkan segala cara. Kurang tinggi lompat kita, balik lagi ke belakang, lompat lagi, bisa bermacam-macam. Tapi kalau mujahadah yang bersifat mujahidina, perjuangan sebuah batin itu tentunya dengan memenuhi syarat, ya, dengan memenuhi syarat hakikat. Sekarang kita dengar keluhan dari banyak jemaah itu tentang hasil mujahadahnya atau perjuangan dia dalam zikir, dalam mengamalkan, dalam bermakrifat, dalam berkodrat, dalam beringat. Alasannya sama, kadang bisa, kadang tidak, kadang dapat, kadang lepas. Ini apa yang jadi masalah? Bukan kemampuan kita yang tidak mendapatkan tujuan daripada mujahadah itu, tetapi jalan yang kita pakai itu tidak bersih. Makom yang kita jalankan itu tidak bebas dari hadas. Qalbi sudah dirapikan, sudah dibersihkan. Ibarat mobil sudah bagus, sudah baru, berkilat alias kinclong, tapi jalannya rusak.
Kira-kira bisa dibayangkan nggak? Mobil bagus di jalan yang rusak. Apa yang rusak? Yaitu pandangan dengan yang dipandang. Pandangan batin itu yang rusak dengan yang dipandang. Akhirnya yang dipandang itu jadi rusak gara-gara pandangan rusak. Nah, pandangan ini yang disebut dengan makom ilmu. Ada pandangan syariat, hakikat, tarikat, dan ma'rifat. Kalau pandangan ini tidak disucikan, ini sangat menentukan ke depannya. Kajian ke depannya ini sangat ditentukan oleh keberhasilan dan ketajaman pandangan batin terutama. Ya, terutama itu pandangan batin. Kalau pandangan batin ibarat kita sebuah senter. Kita menyenter sesuatu yang kita ingin lihat. Kalau senter ini tidak bagus baterainya, akhirnya apa? Cahayanya itu merah. Terus yang kita lihat akan berwujud lain, tidak sesuai yang aslinya. Berarti kita harus menambah kekuatannya. Nah, begitu juga dengan mata batin. Kalau pandangan yang 4 ini bermasalah, tidak pernah ditaharoh, maka ini juga akan membuat kekacauan dari apa yang ditujukan atau disuruh guru melihat. Yang diperintahkan oleh guru melihat ini hasilnya akan membuat keraguan hati untuk mengisbatkan atau mengambil keputusan. Ini dampak daripada kekotoran pandangan yang 4 tadi. Memandang kodrat dengan syariat, memandang rasa dengan hakikat, memandang perjalanannya dengan tarikat, dan memandang wujudnya dengan ma'rifat. Ini juga akan bermasalah. Makanya ini sangat menentukan. Untuk itu kita harus mengenal dulu, mentajalikan pandangan terhadap yang 4 tadi dengan mensucikannya. Bagaimana caranya kita melakukan? Pelaksanaan ma'rifatnya itu sama dengan pelaksanaan taharah qalbi dengan memakai air subah yang mencuci nur. Ya, karena manusia itu nas itu sin itu nur. Jadi senter yang akan dipakai ini adalah senter yang betul-betul cahayanya bagus. Jadi kita sucikan batin-batinnya. Nah, itu ya. Ini yang dikatakan batin an-nuru tadi, batin daripada nur yang akan dicuci oleh batin subhanallah, batin air saripati zat nurullah nur Muhammad. Saripati batin nur dan zat ini akan mencuci batin pandangan. Nah, dengan rukun-rukun adab. Contoh kita masuki pertama dengan mensucikan syariat, makom syariat. Nah, kalau kita mensucikan makom syariat, apa yang harus dilihat di makom syariat adalah zahir dan batin. Apa makomnya? Kita sucikan pandangan kita melihat zahir dan batinnya Allah, bukan kita yang kita lihat. Nah, adakah seperti itu rasa yang datang? Kalau ada baru kita pindah. Kalau tidak, laksanakan seterus dan sampai berhasil. Kedua adalah hakikat. Di hakikat ini batin an-nuru dari pandangan tadi disucikan dengan air subah sehingga cahayanya itu menyentuh kepada tubuh hakikat.
Tubuh hakikat adalah melihat insan atau rohani, ada diri dalam tubuh, ada diri dalam tubuh. Sampai kita melihat tubuh halus itu sampai merinding dan bergidik dan berasa getaran. Kenapa? Hakikat itu adalah rasa. Hakikat itu adalah rasa. Akhirnya kita sampai merasakan telah melihat diri rohani itu, yaitu zat yang halus. Yang ketiga yaitu tarekat. Nanti kalau caranya ya, itu tarekat, yaitu memperjalankan ada dan tiada. Bagaimana kita melihat tenggelamnya nur ke dalam zat-zat tenggelam ke dalam batin, batin wujud sendirinya di dalam sukun. Terus dikeluarkan lagi napas itu, berarti wujud batin lagi menjadi zat-zat hidup, menjadi nur, hayat dibuka mata seperti kita. Dan itu adalah tajalli asal usul batin terlihat. Sudahkah kita melihat sebuah batin? Kalau kita sudah merasa melihat kita ini adalah melihat batin, berarti kita sudah bisa berpindah kepada tingkat zikir ma'rifat. Ana di zikir ma'rifat ini tadi, ini menjadikan, mengkhadimkan hati. Kalau yang dilihat ini semata-mata adalah zahirnya Allah, dan itu dirasakan 24 jam kalau ini kodratnya seperti An'am ini. Jadi inilah yang harus kita laksanakan. Untuk itu jamaah sekalian, mungkin kalau ada yang merekam silakan nanti direkam pada tayangan berikutnya 10 menit yang terakhir nanti. Dan itu cara-cara pelaksanaan. Jadi dengan adanya kita benar-benar menikmati dan mensucikan bola mata batinnya Allah, yaitu batin an-nur yang ada dalam nur, atau dikatakan nurul alal nurin. Inilah yang membuat apa yang disuruh guru memandang. Kalau memandang diri hakikat memang tembus diri hakikat itu. Kalau memandang tajalli diri sifat itu di tarekat memang tembus. Dan itu kita tidak merasakan kesulitan, tetapi merasakan kemantapan di dalam menjalankannya. Inilah yang sangat menentukan kalau kita dalam menjalankan mujahadah, dalam menjalankan perjuangan di dalam saat kita melakukan riyadhah, yaitu latihan. Karena semuanya itu dilatih. Dan tidak boleh melatihnya di dalam praktek sholat, tetapi duduk dengan bertakarub, yaitu dengan menghadirkan pandangan. Dengan duduk bersila boleh. Ya itulah yang sangat menentukan para jemaah. Karena mensucikan taharoh makom ini adalah yang sangat berhubungan dengan perjalanan perjuangan dalam menjalankan ibadah atau amanah, ya, terutama amanah guru. Karena di dalam pelajaran tajalli atau tauhid ini adalah perjalanan rohani. Jadi coba aja kalau perjalanan ini tidak memiliki pandangan batin, masih pandangan hati dan pandangan perasaan, ini tidak akan menjadi kodratnya amalan tadi. Tidak akan menjadi sebuah ilmu, tapi sebuah pengetahuan yang dulu nggak tahu jadi tahu, itu aja. Akhirnya itu adalah pengetahuan yang merugi karena tidak sampai kepada tujuan yang disampaikan oleh guru. Kalau kita diperintahkan untuk melihat sesuatu sampai terasa, berarti mata batin kita ini harus bersih, dan ini harus dibersihkan. Baik jamaah, kita coba bermuzakarah.
Sallu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan juru tabligh memimpin jemaahnya untuk bertanya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada malam hari ini dengan kesimpulan mujahadah untuk mensucikan diri kita, Makom. saudara-saudara makom. Yeah. Untuk saudara-saudara yang mau bertanya, dipersilahkan mengangkat tangan. Pada Pak Udin dipersilahkan untuk bertanya, Pak Udin. Baik, silakan. Terima kasih. Tabligh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih berdebat-debat juga ini, Buya. Alhamdulillah. Tadi saya masih diizinkan Allah untuk bertanya. Insya Allah. Ini Buya, karena ini pandangan 4 makom pandangan yang tadi syariat, hakikat, tarikat, dan makrifat, karena kaitannya ada di situ zahir batin, berarti mulai dari pandangan basir, basiroh, basirun, ainul basiroh, berarti di situ ya. Iya. Terus makna dari taharoh tersebut tujuannya untuk supaya batin kita ini hidup, dalam pandangan batin kita ini hidup, mempermudah kita lebih mengenal dengan Allah. Itu yang katanya Allah dalam diri tetapi tidak bisa merasakan, tidak bisa melihat, berarti memang pandangan itu yang bermasalah. Nah, kiatnya dan mujahadahnya dalam menjalankan taharohnya itu Buya, walaupun Buya belum menyampaikan yang didawamkannya, mungkin setelah nanti disampaikan cara atau trik mempermudahnya itu Buya, supaya kami ini mudah menjalankannya, itu meresapinya seperti apa Buya? Gitu. Ya, yang penting pertama kita tahu dulu tujuannya. Tujuan adalah menembus mata batin menuju hakikat yang akan diperintahkan untuk dilihat. Bagaimana bisa tembus mata batin kita melihat sesuatu yang ada, yang biasanya itu syariat, harus menjadi pandangan hakikat. Nah, jadi dengan tentunya kita membersihkan mata batin kita, gitu ya, dengan mentaharoh, yaitu air subah mencuci batin an-nuru yang ada dalam pandangan tadi. Nah, karena pandangan ini bersifat an-nuru, an-nur, jadi dia adalah pemandangan batin ya, cahaya batin. Jadi ada batin dalam cahaya itu yang dibersihkan oleh air subah yang saripati Nurullah dan Nur Muhammad tadi. Nah, itu nanti yang akan jadi tajalinya. Paham kira-kira? Dia yang bermain di situ An-Nuru ya Bu ya? Iya, An-Nuru, betul. Yang lain? Iya, An-Nuru itulah yang bermain dengan zat saripati Nurullah Nur Muhammad atau air subah itu. Itulah yang akan bertemu dalam dua kodrat yang asil tadi. Gitu, paham? Insya Allah paham. Terima kasih Bu ya. Insya Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Udin atas pertanyaannya. Kemudian kepada Pak Basrul Effendi, silakan. Pak Basrul, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu, ya? Insyaallah, amin. Alhamdulillah. Ini Bu ya mau bertanya, Bu ya. Bagaimana cara menjalankan mujahadah, Bu ya, yang benar gitu? Iya. Menjalankan mujahadah yang benar ini adalah jangan menyadari siapa yang mengerjakan, tapi lihat saja apa yang dikerjakan. Jadi jangan kita merasa kita yang menjalankan, tetapi lihat saja apa yang dijalankan, fokus ke situ saja. Itu yang dikatakan mujahadah. Kenapa? Tidak ada sesuatu yang kuat bisa menembus itu kecuali sebuah pandangan. Jadi kalau yang mengerjakan ini adalah sebuah pandangan, maka dia akan mendapatkan apa yang akan dia pandang. Tapi kalau kita sudah merasa kita yang mengamalkan, ini yang akan kehilangan kita. Yang akan kita amalkan itu akan sirna dari pandangan kita, karena kita merasa kita yang mengamalkan. Begitu, paham? Ya, paham, Bu ya, insyaallah. Terima kasih, Bu ya. Insyaallah. Terima kasih kepada Pak Basrul. Kemudian kita bertanya lagi, Pak. Tadi pada Pak Rajudin, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ya. Insyaallah. Tadi dikatakan oleh Buya bahwa untuk menyucikan ini dengan seperti taharah qalbi. Ini masing-masing syariat, hakikat, dan makrifat ini adakah yang dibaca seperti bagaimana tarekat taharah qalbi itu subhanallah, alhamdulillah, atau subhanallah aja, dan pandangan kita diarahkan kemana? Itu yang pertama. Kemudian dengan kaitannya dengan nur tadi, batin nur, itu apakah kita boleh menyampaikan salam seperti assalamualaikum ya nuru? Ya begitu aja, Bu ya. Iya. Terima kasih. Iya. Warahmatullahi. Waalaikumsalam. Boleh. Bermunajat itu tidak dilarang, karena munajat ini adalah kalam-kalamnya Allah kepada sifatnya sendiri. Jadi itu boleh. Kalau Allah berkalam kepada sifatnya itu namanya munajat. Itu boleh saja dipakai, nggak apa-apa. Gitu. Paham? Dan yang kedua tadi adalah mengenai pembersihan dan pensucian itu antar batin. Ya, batin pandangan disucikan oleh air saripati Nurullah Nur Muhammad, namanya air batin subah. Jadi ini ketemunya batin dibersihkan oleh air batin. Gitu, batin an-nuru dibersihkan oleh saripati air nur, dan zatnya Allah dinamakan saripati Nurullah Nur Muhammad atau air subah. Jadi kita hanya bisa melihat dan tidak merasakan, mengikuti atau merasakan, mengerjakan, tetapi kita melihat proses itu. Nah, ini yang dikatakan mujahadah. Jangan kita yang merasakan, kita yang mengamalkan, tapi kita harus melihat pekerjaan yang diamalkan tadi. Paham? Insyaallah, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih ada? Rajudin. Dan Bapak-bapak yang mau bertanya silakan lagi. Dari Pak Rajudin. Selanjutnya
Silakan kepada Pak Imam. Silakan Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mam. Alhamdulillah malam ini kenaikan gaji lagi, Buya, karena memang ini yang kami perlukan, karena untuk kelanjutan gaji memang harus melewati ini. Iya. Oleh karena itu sebelumnya terima kasih, Buya. Baik. Ini kalau boleh dikatakan seperti membuka tabir ya, Buya, ya. Artinya bab tabir yang di dalam itu akan terbuka manakala harus melalui hal-hal yang seperti toharoh di makom syariat, hakikat, marifat maupun thariqat. Ini merupakan semacam jembatan yang memang harus dilalui agar tercapai apa yang kita maksudkan. Apa seperti itu, Bu, ya? Iya. Karena perbuatan batin ini kan adanya pada ain atau pada penglihatan. Nah, atau dikatakan dengan tajalli pandang. Jadi kalau ini tidak terjadi pentajaliannya, ini akan jatuh dalam bentuk pengetahuan saja. Nah, kenapa? Karena tidak ada yang dialami antara perkajian wujud dengan maujud yang dikaji. Padahal kita disuruh menjalankan hakikat. Tapi kalau kita disuruh melihat diri hakikat tanpa mata batin, kan tidak mungkin bisa. Dan bagaimana fungsinya wahyu, ilham, laduni, irhas, khoddam? Dia tidak bisa karena tidak ada tajalli di situ. Dia untuk membantu pun dia tidak bisa. Pertolongan yang 5 itu. Maka harus mengikuti tajalli dulu. Mengikuti tajalli kalau kodratnya tidak suci, jangankan dari hadas, dari niat yang tidak tepat aja dia tidak mau, tidak bisa didekati, itulah kesucian Allah. Salah paham aja sedikit dia tidak bisa, salah pengertian aja itu tambah nggak bisa, apalagi salah jalan. Inilah kebenaran Allah. Tentunya pernyataan tunggal kepada diri ketuhanannya, sesungguhnya akulah Allah, hanya di makom kesucian. Subhana Allah, sesungguhnya aku adalah Allah. Ini pengakuan mutlak yang harus syaratnya mensucikan. Orang yang tidak dapat makom kesucian tidak akan mendapat Tuhan yang sesungguhnya. Nah, itu maknanya. Subhanallah, sesungguhnya akulah Allah. Subhana Allah, akulah sesungguhnya Allah. Jadi kalau kita tidak mencapainya dengan makom suci, berarti bukan Allah yang sesungguhnya. Nah, gitu, paham? Insya Allah, Bu, ya. Terima kasih, Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah nanti setelah mengadakan season kedua, nanti akan kita pelajari tentang cara pelaksanaannya. Ya, lanjut dulu. Siapa lagi? Satu lagi. Terima kasih Pak Imam. Selanjutnya kepada Pak Yusril. Dipersilakan Pak Yusril. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Buya sehat selalu. Amin. Anak Buya selalu sami'na wa ta'na. Insyaallah. Dan Buya selalu membimbingnya. Insyaallah. Nah, dalam ini mau bertanya, Buya, bagaimana cara memperjalankan pandangan batin ini, Buya? Iya. Nanti ini memperjalankannya dengan kodrat menembus, ya.
Jadi sama kayak kita bagaimana mensucikan taharoh, dan akhirnya kenapa kita bisa merasakan nikmatnya bertuhan tapi pelan-pelan, karena dia terbuka sendiri setelah taharoh kolbi umpamanya. Nah di taharoh makom itu nanti akan kita rasakan waktu kita melanjutkan pelajaran dan mengamalkan semua pelajaran. Nanti akan terjadi suatu kemudahan dan bisa terjadi reaksi-reaksi yang sangat cepat kita bisa menerjemahkan maksudnya. Nah, terjadi gejolak-gejolak itu nanti akan cepat datangnya. Tapi yang penting kita harus fokus dalam pembersihan sambil melaksanakan belajar yang lain gitu. Paham? Insyaallah ya. Baik. Ada lagi? Terima kasih Pak Yusril. Pada Bapak silakan angkat tangan. Baik, kita kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.